أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Hari ini semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita berharap setiap aktivitas kita, semua amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal terbaik untuk menjumpai Allah kelak di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Teman Ramadan yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Ustadz Hilman akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian yang masuk melalui Instagram Ahilman Fauzi. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam. Benarkah rezeki atau doa seseorang itu bisa terhalang karena dosanya? Mohon jawabannya Ustadz. Teman Ramadan yang dicintai Allah, setiap manusia itu pasti pernah punya masa lalu tenggelam dalam maksiat atau dosa. Kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pernah punya masa lalu dalam dosa, dan sebaik-baiknya orang yang pernah tenggelam dalam kesalahan dosa itu adalah orang yang segera kembali kepada Allah, yakni dia bertobat. Maka ketika bicara dosa, tentu semua kita adalah pribadi yang banyak dosanya. Dan tanpa disadari, ketika dosa itu dibiarkan begitu saja dan kita lupa untuk minta ampun kepada Allah, maka setiap dosa yang kita lakukan bisa menjadi penghalang dari dikabulkannya doa, sekaligus dari keberkahan rizki yang dihadirkan dalam kehidupan. Bukankah dalam sebuah keterangan pernah disebutkan bahwa Allahu thayyibun, Allah itu maha baik. Wallahu la yuqbalu illa thayyiba. Dan Allah tidak akan menerima apapun kecuali yang baik-baik. Berarti bisa jadi maknanya adalah orang yang banyak berdoa, kemudian dia berikhtiar untuk bisa mendapatkan rizki, tapi belum juga dihadirkan kebaikan dari apa yang dia minta itu, jawabannya karena ada dosa yang belum Allah ampuni dari banyaknya dosa kita. Atau misalnya ada di antara kita yang punya banyak dosa tapi dia lupa minta ampun kepada Allah. Maka teman Ramadan yang dirahmati Allah, kita semua harus benar-benar memastikan bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan harus benar-benar berharap kepada Allah bahwa sesuatu itu bisa menggugurkan setiap dosa yang pernah kita lakukan. Karena kita gak pernah juga bisa menghitung
saking banyaknya dosa yang pernah kita lakukan. Dan ternyata tanpa disadari, itu pula lah dosa itulah yang kemudian menghambat kebaikan-kebaikan datang dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 96. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan keberkahan di bumi dan di langit. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka membohonginya, mereka mengkhianatinya. Mereka bukannya beriman bertakwa tapi malah berbuat dosa dan maksiat. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah timpakan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dari dosa dan maksiatnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, teman Ramadan, kita harus benar-benar mengakui, melihat dosa kita ini terlalu banyak. Dan kita butuh sekali ampunan Allah dari setiap dosa yang pernah kita lakukan. Maka lihat, hampir semua ibadah itu, di antara banyak permintaan dari ibadah yang kita lakukan adalah mampu menggugurkan dosa-dosa kita. Sholat misalnya. Kenapa setelah selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kalimat yang keluar apa? Astagfirullahaladzim. Kemudian juga puasa, ya, disebutkan dalam sebuah sabda Nabi, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka dosa akan diampuni yang terdahulu. Jadi artinya memang kita butuh ampunan dosa dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan kalaupun saat ini kita sudah meminta kepada Allah, sudah berdoa, sudah melakukan ikhtiar terbaik, amal ibadah yang terbaik, tapi kenapa belum Allah hadirkan dari apa yang kita minta itu? Bisa jadi jawabannya adalah bahwa semua amalan itu digunakan terlebih dahulu untuk menggugurkan setiap dosa-dosa kita. Maka Rasulullah SAW disebutkan dalam beberapa keterangan, setiap hari minimal membaca istighfar 100 kali. Itu Rasulullah yang surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya nggak ada. Kenapa? Karena dimaksum. Tapi setiap hari minimal 100 kali membaca istighfar. Kita ini siapa? Dosanya banyak, amalnya sedikit, surganya belum jelas, hisabnya masih menegangkan, dan kita tidak banyak membaca istighfar. Nauzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu teman Ramadan yang dicintai oleh Allah, benar, rezeki dan doa itu kenapa terhalang? Karena masih banyaknya dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, satu kali ada seorang pemuda yang mengangkat tangannya meminta kepada Allah. Tapi semakin dia minta sesuatu, gak dikabulkan oleh Allah. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapa padahal si pemuda itu sudah berdoa, sudah minta sesuatu sama Allah, kenapa gak dikabulkan?" Apa jawaban Nabi ketika itu? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbathuhu haram, pakaiannya haram. Ada kesalahan dosa maksiat yang pernah dia lakukan. Sehingga itu yang membuat doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sudah menjadi jawaban dalam diri kita untuk segera minta ampun kepada Allah dari sekian banyak dosa yang pernah kita lakukan. Saya tertarik dengan satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 286, ayat terakhir di Al-Baqarah. Di situ Allah berfirman kepada kita, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidak akan mungkin Allah memberikan beban kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan dialah Allah akan memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan ulah tangan kita. Yang paling menarik adalah ada rentetan doa yang itu dibuat secara berurutan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami. Kemudian ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Engkau
pikul kami, bebankan kami, sampai kemudian jangan engkau pikulkan kami ya Allah. Itu berurutan Rabbana, 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 dan isinya minta ampun sama Allah. Dan apa permintaannya? Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Pertama, minta maaf dulu. Kedua, minta ampun. Baru kemudian warhamna, ya Allah sayangi kami. Apa maknanya? Kalau Allah sudah ngampunin kita, kalau Allah sudah maafkan kita, maka Allah akan sayangi kita. Sampai kemudian, anta maulana fangsurna ala qaumil kafirin. Maka Allah akan datangkan pertolongannya kepada kita. Bisa jadi kenapa kita nggak ditolong oleh Allah? Karena banyaknya kesalahan, maksiat, dosa yang masih sering kita lakukan. Dan kita belum segera minta ampun kepada Allah. Maka apa yang Allah minta kepada kita? Untuk banyak minta ampun. Banyak di antara kita yang kadang-kadang sedang salah gitu memahami. Seperti hanya kayak ya kita sholat malam, sholat tahajud gitu ya. Kemudian saat sholat malam itu kita lebih sibuk minta urusan dunia. Pengen minta ini, pengen minta itu. Tapi kita lupa. Padahal di antara perintah utamanya apa? Wa fil ashari yastaghfirun. Kemudian engkau di waktu sahur, banyaklah engkau untuk beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Karena itu kuncinya. Kalau Allah sudah ngampunin kita, kalau Allah sudah bersihkan kita dari dosa, maka jangankan kita minta, Allah sudah tahu apa yang kita minta itu. Maka perbanyaklah baca istighfar. Bahkan perbanyaklah baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang sering kali membaca sayyidul istighfar di waktu pagi hari, kemudian di waktu petang, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya dan Allah akan mudahkan setiap urusan. Teman Ramadan yang dicintai Allah, teruslah minta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa kita. Karena percayalah, saat Allah mengampuni dosa-dosa kita, tiket surga semakin dekat dalam kehidupan kita. Selain itu, setiap aktivitas urusan dunia pun akan diberikan kemudahan oleh Allah. Maka siapapun hari ini yang barangkali sedang bekerja tapi menemukan kebuntuan dari pekerjaannya, tidak tenang, gelisah terus misalnya. Ya, yang sudah berumah tangga tapi tidak bahagia dengan keadaan rumah tangganya, coba perbanyak minta ampun kepada Allah. Dan kalau seandainya kita sudah menghadirkan banyak ibadah, banyak amal soleh, tapi juga masih keadaan yang sama, belum dikabulkan setiap doa-doa kita, jangan khawatir. Karena barangkali semua amal soleh yang sedang kita lakukan, itu sebagai cara terbaik. Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita, yang pada akhirnya, kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, maka Allah akan kabulkan setiap permintaan kita. Maka yuk, kita berbenah, kita perbaiki diri kita sebelum terlambat, apalagi ini di bulan suci Ramadan, yang setiap detik-detaknya menjadi ampunan dosa dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguatkan kita untuk terus beramal soleh, untuk terus beribadah, yang semua itu bisa menjadi cara untuk diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Ampuni seluruh dosa-dosa kaum mukminin dan mukminat. Engkaulah yang memberikan segalanya kepada kami ya Allah. Dan kami minta bimbing hidup kami di waktu yang akan datang dengan rezeki terbaik, dengan doa terbaik yang salah satunya dihasilkan dari diampuninya dosa-dosa kami semua. Semoga bermanfaat. Ustaz Hilman Fauzi, wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.